Selamat malam buat kita semua. Nama saya Christine Syahran dengan NPM 22905108. Dosen pengampu Ibu APT Syarifah Nadia SPAM MSI. Di sini saya mengambil tanaman kacang kedelai dengan nama Glycine Max. Apa itu tanaman kacang kedelai? Tanaman kedelai merupakan tanaman penting dalam memenuhi kebutuhan pangan dalam rangka perbaikan gaji masyarakat. Karena merupakan sumber protein nabati yang relatif murah bila dibandingkan sumber protein lainnya seperti daging, susu, dan ikan. Kadar protein biji kedelai lebih kurang 35%, karbohidrat 35%, dan lemak 15%. Di samping itu juga, kedelai juga mengandung mineral seperti kalsium, fosfor, besi, vitamin A, dan B1. Kedelai merupakan salah satu biji-bijian yang kaya akan lemak nabati dan protein yang sudah menjadi salah satu lauk pokok bagi masyarakat Indonesia. Menyadari bahwa kedelai merupakan bahan pangan utama masyarakat Indonesia, pemerintah telah meningkatkan produksi kedelai nasional sejak tahun 1962 yang terdiri dari dua komponen, yaitu perluasan produksi dan intensifikasi. Di sini juga terdapat pada akar tanam kedelai terdiri atas akar tunggang, akar lateral, dan akar serabut. Pada tanah yang gembur, akar ini dapat menembus tanah sampai kedalaman 1,5 meter. Pada akar lateral terdapat bintil-bintil akar yang merupakan kumpulan bakteri Rhizobium pengikat dari udara. Tanaman kedelai dapat tumbuh baik di daerah yang memiliki curah hujan sekitar 100–400 mm per bulan. Untuk mendapatkan hasil optimal, tanaman kedelai membutuhkan curah hujan antara 100–200 mm per bulan. Kedelai dapat tumbuh pada kondisi suhu yang rendah atau suhu yang beragam. Biji kedelai
terdapat berkeping dua, terbungkus kulit biji, dan tidak mengandung jaringan endosperma. Biji kedelai terdapat embrio terletak di antara keping biji. Warna kulit biji kuning, hitam, hijau, coklat. Bentuk biji kedelai umumnya bulat lonjong, tapi ada pula yang bunda atau bulat ketat pipih. Biji kedelai yang kering akan berkecambah bila memperoleh air yang cukup. Kecambah kedelai tergolong epigeuos, yaitu keping biji muncul di atas tanah. Kedelai yang berhipokotil ungu berbunga ungu, sedang yang berhipokotil hijau berbunga putih. Kecambah kedelai dapat digunakan sebagai berikut. Manfaat kacang kedelai. Kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis kacang-kacangan yang merupakan bahan dasar olahan makanan seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Kacang kedelai menjadi sumber gizi protein nabati utama di Indonesia. Selain itu, biji kacang kedelai juga mengandung lemak dan vitamin yang dibutuhkan tubuh. Di sini juga ada manfaat kacang kedelai bagi manusia, yaitu menurunkan tingkat gula pada darah, membuat kenyang lebih lama, lebih sehat dari daging, serta aman untuk konsumsi anak balita. Taksonomi kedelai dan pemeriannya. Klasifikasi tanaman kedelai atau nama spesiesnya yaitu Glycine Max L. Merrill. Dengan nama Kingdom Plantae, spesies Glycine Max L. Merrill. Dengan nama family Leguminosae, subfamily Papilionoideae. Kedelai dikenal dengan berbagai nama yaitu Sojabon bahasa Belanda, Sojabonhe bahasa Jerman, Sobin bahasa Inggris, kedelai bahasa Indonesia sehari-hari, kacang krama, kacang-kacang, kacang bulu, kacang jepun, kacang kuning, kue empon, kadule, kedelai, itu termasuk dalam bahasa Jawa. Di sini terdapat contoh sediaan dalam bentuk nutraseutika, yaitu kedelai dalam bentuk tempe. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana prosedur kerjanya dalam membuat tempe. Pertama itu kedelai. Ini kedelai dalam bentuk awalnya, dalam bentuk yang awalnya, yang pertama-tamanya, ketika kita membelinya, baru dibersihkan dan direndam, dibersihkan di air mengalir. Setelah itu direndam dalam baskom atau bokok-bokok. Setelah direndam, ini butuh waktu 15 menit. Dibuang kulitnya yang terdapat di sini, yang awalnya dulu dibuang kulitnya. Bisa terjadi dapat seperti ini atau dia terbelah menjadi dua. Setelah dibuang kulitnya, itu ditaruh ke sini, dan setelah dari sini itu akan dikukus di atas api selama 30 menit paling lama. Setelah dikukus itu didinginkan sampai dingin, jangan sampai panas-panas baru dilakukan untuk proses selanjutnya itu. Setelah didinginkan itu diberi inokulum. Inokulum ini terdapat ragi. Misalnya kita membutuhkan 1 kg kacang kedelai, inokulumnya itu kayak tepung raginya, kita perlu 1 gram aja untuk bisa memenuhi 1 kg tempe. Itu ditaburi tepung raginya itu di atas kedelainya itu. Nah, setelah diberi inokulum, itu dibungkus. Nah, dalam bentuk pembungkusan ini bisa di dalam daun atau plastik. Setelah dibungkus, itu difermentasi semalam atau diperam. Maksudnya diperam. Diperamnya ini dalam bentuk natural, tidak memakai alat-alat yang berlebihan, atau dia difermentasi semalam atau diperam sampai terbentuk tempe seperti ini. Jika tempe yang sudah terjadi itu dapat terjadi dalam 2 hari. Setelah 2 hari itu bisa dikonsumsi untuk menjadi makanan kita sebagai manusia. Bisa dilihat seperti ini contoh tempe yang sudah jadi, mengikuti cara-cara yang seperti ini. Selain tempe, kacang kedelai bisa dapat membuat dalam bentuk tahu, susu, maupun minyak kedelai. Berikut hasil presentasi saya mengambil tanaman kacang kedelai. Terima kasih.